Persiapkan hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ayat ke-7 menjadi bahan renungan kita hari ini. Beginilah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang di dalam Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan ialah bangkit menjadi terang. Saudara-saudari dalam Kristus, saat ini kita telah memasuki Advent keempat. Hari persiapan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah masa persiapan terakhir. Sudah sampai ke Advent 4. Itu artinya semakin dekat waktunya, semakin dekat waktu datangnya Juru Selamat, yang sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingatinya. Itulah Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Tentu saja karena datangnya sebentar lagi, dan kita telah mendengar berita-beritanya, tentu saja kita semakin semangat, bersukacita, karena Ia datang menyelamatkan kita. Sebab itu, mari bangkitlah, meninggalkan manusia lama, sifat-sifat jahat di mata Tuhan. Bangkit dan menjadi teranglah, karena penyelamat akan datang. Seperti kabar sukacita bagi umat Israel saat mereka dalam pembuangan ke Babel. Oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan, maka diizinkan Tuhan mereka dibuang ke Babel. Di negeri orang yang bukan tempat kelahiran mereka. Di sana mereka menderita. Mereka mengalami kesusahan, kesulitan, karena Allah tidak ada lagi bagi mereka. Hidup mereka sulit, hidup mereka gelap, tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki damai dan sukacita.
itulah nasib dan keadaan bangsa Israel berada di tempat pembuangan. Tetapi Allah yang Maha Kasih, Ia ingin kembali memulihkan keadaan umatnya. Ia ingin memulihkan keadaan Sion. Karena di Sion Ia ingin memasyurkan namanya. Itulah sebabnya Ia memberitakan kabar baik ini, menyampaikan kabar sukacita ini kepada umatnya bangsa Israel melalui Yesaya. Ia ingin memulihkan keadaan Sion, dan Ia ingin membawa umatnya Israel kembali ke Yerusalem. Itulah kabar sukacita dan keselamatan yang disampaikan bagi umatnya Israel. Untuk menyambut sukacita itu, keselamatan dan pemulihan yang akan didatangkan dan disampaikan oleh Allah bagi mereka, mereka harus bersiap-siap. Mereka harus bangkit. Harus bangkit meninggalkan kejahatan mereka. Harus meninggalkan pemberontakan. Meninggalkan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Mereka harus bangkit dari kegelapan, keterpurukan. Mereka harus menjadi terang. Mereka harus menjadi umat yang taat, yang setia, tunduk kepada perintahnya. Mereka harus bangkit dan semangat dalam sukacita. Karena sebentar lagi mereka akan dipulihkan. Tidak lama lagi Allah akan memulihkan keadaan mereka. Membawa mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah leluhur mereka. Dan Allah akan memulihkan keadaan Sion, keadaan Yerusalem. Di situ Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Di situ Allah akan berada di tengah-tengah mereka. Sehingga setelah dipulihkan, mereka adalah umat Allah yang taat, setia, dan Allah ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, untuk menyambut berita sukacita dan keselamatan dan pemulihan itu, bangsa Israel harus benar-benar bangkit. Mereka harus melupakan segala dosa, kesalahan, tetapi mereka harus menjadi terang. Mereka harus menjadi umat yang taat. Kemudian mereka harus bangkit dari kesulitan, dari keterpurukan, dari kegelapan itu. Yang selama ini mereka merasa trauma, mereka merasa tidak punya apa-apa. Mereka harus meninggalkan itu, mereka harus bangkit dan semangat kembali. Karena sebentar lagi keselamatan, pemulihan akan datang. Dalam pemulihan tersebut, sekali lagi mereka adalah umat Allah. Mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan Allah menjadi Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga segala suku bangsa melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah di Sion oleh karena umatnya. Allah ingin memakai umatnya Israel untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain datang berduyun-duyun melihat terang Sion, melihat terang umatnya yang taat. Allah akan menggunakan pemulihan umatnya, pemulihan Sion, Yerusalem, supaya seluruh bangsa-bangsa di sekitar akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga nama Allah akan dikenal di berbagai bangsa. Itulah sebabnya Israel menyampaikan kepada Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap bangkit dan menjadi terang. Karena pemulihan dan keselamatan sebentar lagi akan datang. Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, bagi kita
yang sedang menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menantikan dan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi perlu kita ingat bahwa kelahiran Yesus itu bukan baru lahir nanti di tanggal 25 yang disebut Natal. Hal itu hanya kita peringati. Tetapi yang terutama, kita mengingat dan menyambut keselamatan itu. Terlebih-lebih kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebentar lagi, kabar sukacita, kabar keselamatan akan kembali kita ingat, kita peringati dan kita rayakan. Sebab itu mulai dari saat ini, di masa persiapan ini, di masa Advent ini, bangkit menjadi teranglah. Ada kabar baik dari Tuhan akan memulihkan kita. Ada kabar keselamatan, kabar sukacita dari Tuhan, bahwa nanti akan ada keselamatan. Allah sendiri yang datang dari sorga turun ke bumi, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Tujuannya untuk memulihkan umatnya, untuk menyelamatkan dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah dipenuhi dengan kegelapan. Untuk menyambut itu, harus bangkit dan menjadi terang. Tinggalkan pola pikir yang lama. Tinggalkan hal-hal yang jahat. Tinggalkan pola pikir yang jahat, yang penuh sungut-sungut. Yang penuh ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang hanya mementingkan ego, mementingkan diri sendiri, mementingkan kepuasan duniawi. Bangkitlah dari semua itu. Tinggalkanlah itu dan menjadi teranglah. Tinggalkan sifat-sifat yang penuh iri, dengki, permusuhan, dusta. Sekali lagi bangkit dan menjadi teranglah. Lihat, sebentar lagi keselamatanmu datang. Yesus lahir ke dunia. Terimalah, izinkanlah ia lahir di hatimu, sehingga melalui hidupmu Tuhan dimuliakan. Tuhan ingin menggunakan hidupmu untuk menyatakan kemuliaannya, supaya dunia ini melihat kemuliaannya melalui hidupmu. Bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ia ingin menggunakan hidupmu, memakai hidupmu yang taat dan setia kepadanya, supaya menjadi saksi bagi seluruh bangsa yang belum percaya. Sehingga orang-orang yang belum percaya datang berduyun-duyun melihat. Bangsa-bangsa yang belum percaya datang berduyun-duyun menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Bangkit menjadi terang. Jangan lagi takut menjalani hidup di dunia ini. Jangan lagi merasa bimbang, khawatir, dan ragu akan hidupmu. Sebentar lagi keselamatan akan datang. Yang dibutuhkan adalah taat, percaya, dan siap menerima Tuhan itu. Membuka hati. Benar-benar ia lahir di hatimu. Mulai dari saat ini persiapkanlah. Bangkitkan semangat yang mungkin selama ini malas beribadah. Bangkitkan semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang mungkin sebelum ini lo malas berdoa, kurang percaya, kurang taat. Bangkitlah. Pulihkanlah hidupmu. Antusiaslah menantikan kedatangan Kristus. Sehingga nanti, jika waktunya tiba, sungguh-sungguh dan benar-benar Kristus itu lahir di hatimu. Sehingga engkau mengalami perubahan hidup. Tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan menjalani hidup ini. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dengan pemulihan yang ia bawa.
keselamatan yang Ia berikan bagi kita. Itu artinya Ia datang dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ia menjadi Allah yang mengenal kita. Ia menjadi gembala yang mengenal domba-dombanya. Apalagi yang diragukan dan dikhawatirkan. Kalau Tuhan yang empunya kerajaan sorga, yang empunya bumi ini, yang empunya segala kehidupan kita, kalau Dia ada di tengah-tengah kita, itulah sukacita, itulah semangat, itulah kebangkitan yang akan terjadi dalam kehidupan umatnya. Percayalah, datanglah kepadanya, buka hati, sehingga benar-benar bangkit dan menjadi terang, menjadi saksi bagi dunia, menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya, penuh semangat menjalani hidup, karena keselamatan ada di tengah-tengah kita. Karena Allah itu sendiri telah memulihkan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, dan kita berdoa. Engkau datang bagi kami ya Tuhan. Engkau mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi kami. Yang sebentar lagi kami akan merayakannya. Kami mengingat ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang sebagai manusia. Sebab itu untuk menerima kabar sukacita itu, dari saat ini kami mempersiapkan hati kami supaya kami bangkit dan kami akan menjadi terang, sehingga sungguh-sungguh nanti kedatangan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin.